I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dalam agama apapun merupakan suatu peristiwa kehidupan yang sangat sakral. Karena itu tidak boleh dinodai atau dikhianati oleh siapapun dengan motif apapun. Berdasarkan pernyataan tersebut, makna perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik 1055 adalah perjanjian atau feudum perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan atau konsortium seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri atau bonum contiubum serta kelahiran dan pendidikan anak. Antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Karena itu, antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya adalah sakramen. Kitab Hukum Kanonik 1055. Syarat perkawinan yang sah menurut ajaran Gereja Katolik. Yang pertama, adanya kesepakatan atau perjanjian nikah. Yang kedua, kesepakatan diterima oleh pejabat gereja seperti imam, uskup, atau diakon. Yang ketiga, ada saksi minimal 2 orang. Yang keempat, pasangan bebas dan memahami lewat KPP tentang perkawinan. Yang kelima, penyelidikan kanonik atau untuk memastikan kelayakan secara moral dan hukum suatu perkawinan. Hidup membiara adalah salah satu corak hidup yang di dalamnya orang hendak bersatu dan mengikut Yesus Kristus secara tuntas melalui kaul yang mewajibkannya untuk hidup menurut 3 nasihat Injil. Berdasarkan pernyataan tersebut, saya akan menguraikan 3 kaul hidup membiara. 3 kaul tersebut yaitu 1. Kemiskinan atau kesederhanaan, yang dimana para biarawan atau biarawati menjalankan panggilan hidupnya seadanya saja atau dalam kesederhanaan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua adalah kaul keperawanan atau kemurnian, yang dimana para biarawan atau biarawati menjalankan panggilan hidupnya dengan cara tidak menikah. Yang ketiga adalah kaul ketaatan, yang dimana para biarawan atau biarawati tetap setia atau taat kepada panggilannya dalam hidup membiara dan taat terhadap pelayanannya. Yang ketiga, walaupun ajaran gereja pada umumnya hanya mengakui KB alamiah, namun gereja Indonesia melalui uskup-uskupnya mengatakan bahwa dalam keadaan terjepit, suami istri dapat menggunakan metode lain. Yang penting, sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Nah, apa saja sih persyaratannya? Yang pertama, tidak merendahkan martabat suami atau istri. Misalnya, suami dan istri tidak boleh dipaksakan untuk menggunakan salah satu metode. Yang kedua, tidak berlawanan dengan hidup manusia. Jadi, metode-metode yang bersifat abortif jelas ditolak. Dan yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan tidak membawa efek samping yang membahayakan kesehatan dan dapat mengancam nyawa ibu. Apa makna kerja ditinjau dari 3 segi? Yang pertama, dari segi ekonomi. Dari sisi ekonomi, bekerja dipandang sebagai penggerahan tenaga untuk menghasilkan sesuatu yang diperlukan atau diinginkan oleh seseorang atau masyarakat. Yang kedua, makna sosiologis. Kerja selain sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sekaligus juga mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, makna antropologis. Kerja memungkinkan manusia untuk membina dan membentuk diri dan pribadinya. Dengan kerja, manusia lebih menjadi manusia, dan DNA lebih bisa menjadi teman bagi sesamanya dengan menggunakan akal budi, kehendak, tenaga, daya kreatif, serta rasa tanggung jawab terhadap kesehatan.